Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iloni Cetaistiak dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari jurusan Hubungan Internasional dengan NPM 2256071032. Di sini saya akan membuat tugas berupa resume dari materi PKKMB Unila tahun 2022. Untuk hari pertama dan materi pertama yaitu dari pemateri Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus, SIKM SIMM atau Kapolda Lampung, yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital, serta peranan penting Kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital, dan pengembangan karakter mahasiswa dan mahasiswi sebagai intelektual tanpa atau anti kekerasan atau perundungan, pengembangan karakter mahasiswa dan mahasiswi sebagai intelektual dalam perspektif pembahasan Undang-Undang ITE tentang maraknya kejahatan digital terkait penyelenggaraan sistem elektronik untuk mendukung informasi dan transaksi elektronik, maka diterapkannya pasal-pasal penyalahgunaan sistem elektronik yang banyak terjadi di tahun 2022 tentang kesusilaan yang meningkat pesat dari tahun 2021. Ada kurang lebih 15 kasus yang sudah dilaporkan ke kepolisian sampai dengan bulan Agustus ini. Penyalahgunaan sistem elektronik yang marak terjadi seperti penyebaran foto atau video ke media sosial, perjudian online, dengan iming-iming mendapatkan keuntungan secara cepat, penyebaran berita-berita hoaks, dan juga pencemaran nama baik. Perlunya penyaringan informasi-informasi yang didapat, mengingat mudahnya mengakses informasi di era digital. Selain itu, pemateri juga menerangkan tentang pemanfaatan Undang-Undang ITE serta sanksi-sanksi yang didapat bila melanggar. Contoh-contoh pelanggaran hukum di dunia maya serta tips dan trik pemanfaatan Undang-Undang ITE yaitu sebagai berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan interaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu upaya pencegahan kejahatan berbasis teknologi digital, melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta sanksi yang didapat bila melanggarnya adalah bisa hukuman pidana dan juga denda. Contoh-contoh pelanggaran hukum di dunia maya yaitu sebagai berikut. Pelanggaran isi situs web terbagi menjadi dua, yaitu pornografi dan juga pelanggaran hak cipta. Penipuan online banyak terjadi di media sosial, pencemaran nama baik, memposting atau unggahan yang menjelekkan salah satu pihak, penipuan kartu kredit, biaya tagihan yang tiba-tiba saja ada di tagihan kita, illegal access, orang yang sengaja memasuki jaringan komputer atau HP, contohnya joki pengerjaan ujian CPNS. Tips dan trik agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE adalah menyaring informasi sebelum di-sharing ke orang lain, melakukan pengecekan apakah informasi tersebut ditulis dalam situs terpercaya atau tidak, tulisan yang disebarkan harus ada data dan berdasarkan faktanya. Jangan hanya mengkritik, tetapi berikan solusi. Meminta maaf bila mempunyai kesalahan dalam menyebarkan informasi yang tidak benar, melaporkan ke pihak yang berwajib jika pernah menjadi pelaku atau korban kejahatan di dunia maya. Lanjut materi 2 dari pemateri Dr. Susetia Herawati STMSI. Materi 2 adalah pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan. Pengembangan karakter mahasiswa menjelaskan tentang arti bullying, tempat-tempat yang biasanya sering terjadi bullying atau perundungan, dan juga contoh-contoh dari tindakan tersebut. Selain itu, dengan pengembangan karakter bagi mahasiswa dan mahasiswi ini diharapkan dapat menjadi mahasiswa-mahasiswi yang peka, peduli, dan berempati dengan sesama. Lanjut materi 3 dari pemateri yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA Mustayar PBNU. Materi 3 yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama, membahas tentang nasionalisme dan agama, membahas tentang karakter mahasiswa dalam perspektif agama, mampu menghasilkan generasi yang membahas tentang perbedaan-perbedaan negara Indonesia dengan negara-negara Eropa, yaitu negara Eropa pemerintahannya tidak bisa disatukan dengan agama, sedangkan negara Indonesia pemerintahannya bisa menggabungkan agama dan juga nasionalisme karena adanya Pancasila. Negara Eropa juga masih menggunakan paham kapitalisme, sedangkan di Indonesia sudah menggunakan paham demokrasi.
Lanjut hari kedua dengan materi pertama yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia, 1 lingkungan alam, 2 lingkungan buatan, dan 3 lingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi yaitu 3R, reuse, reduce, and recycle, mengelola sampah, menjaga kelestarian SDA, waspada pemanasan global. Upaya kampus sehat Unila yaitu Zero Tolerance Areas, parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, dan pengelolaan sampah TPST, dan pengelolaan sumber air. Lanjut materi kedua untuk hari kedua yaitu penerapan etika dan norma kehidupan kampus. Ada 4 tipe mahasiswa yaitu 1 mahasiswa study oriented, 2 mahasiswa organization oriented, 4 mahasiswa study and organization oriented, dan 4 mahasiswa yang suka bermain. Karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa yaitu 1 rajin belajar, 2 memiliki orientasi yang jelas, 3 bermanfaat bagi orang lain, 4 bisa menyesuaikan diri, 5 kreatif, inovatif, dan disiplin. Dan cara menjadi mahasiswa yang ideal yaitu 1 mematuhi peraturan yang ada, 2 mengembangkan diri sesuai minat, 3 aktif membaca dan memahami masalah yang ada, 4 jujur berintegritas dan sopan, 5 lakukan yang terbaik untuk kuliah. Untuk materi ketiga di hari kedua yaitu perguruan tinggi di era industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Pembahasan tentang pilar visi Indonesia 2045, tantangan di era industri, indikator profil pelajar Pancasila, dan program kebijakan Kementerian Kampus Merdeka. Untuk hari ketiga, pada materi pertama, yaitu pada hari ketiga, saya mendapatkan materi pertama, yaitu membahas tentang sistem perkuliahan dan pembimbingan akademik atau akademik. Peraturan akademik yaitu 22 Agustus dimulai perkuliahan, tahun akademik terdiri dari 2 semester, 1 semester minimal 14 pekan, semester 1 dan 2 SKS yaitu paketan, MBKM bisa dimulai pada semester 5, syarat mengikuti UAS yaitu minimal kehadiran 80% dan melakukan sistem akademik dengan terstruktur. Untuk hari ketiga dan materi kedua yaitu tentang sarana dan prasarana. FISIP merupakan fakultas terbaik yang ada di Unila, memiliki fasilitas booking area, taman, CCTV, dan food court. Memiliki 5 kelas hybrid, Wi-Fi full access. Untuk materi yang terakhir pada hari ketiga yaitu tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Hak mahasiswa mendapatkan layanan akademik, pengajaran sebaik-baiknya dengan minat dan bakat, kegemaran dan kemampuan, memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi. Lanjut, kewajiban mahasiswa yaitu membayar SPP tepat waktu, menyelesaikan studi dengan tepat waktu, dan mengikuti semua ketentuan yang sudah berlaku. Materi keempat tentang pembelajaran di PTN di era 4.0. Mahasiswa merupakan maha dari siswa yang ada di perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan pendidikan orang dewasa sesuai dengan materi yang dibahas mengenai era 4.0, yang artinya transformasi yang menyelimuti keseluruhan aspek produksi dan industri lewat pelebaran teknologi digital dan internet dengan industri konvensional puisi. Secara Harvard merupakan sistem pembelajaran perkuliahan untuk tahun ini yang berarti 50/50 mahasiswa secara bergantian melakukan pembelajaran tatap muka dan daring. Pada hari keempat dan hari terakhir pada PKKMB tahun ini yaitu materinya pada hari keempat atau hari terakhir yaitu pengenalan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu ada UKM LPM Republika, FSPI, Film Blockbuster, FPIK atau pengembangan industri kreatif dan lain sebagainya. Serta pesan dan kesan selama PPKMB Unila 2022 adalah sangat seru dan kakak-kakak tingkat khususnya untuk kakak-kakak FISIP ramah banget. Terima kasih, itu sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.